selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Jalan di Lembah Anai putus total. Pertamina terapkan strategi alternatif untuk memasok minyak ke daerah utara Sumatera Barat. Ternak dihanyutkan banjir, warga berjibaku menyelamatkannya. Tim SAR dan warga Padang Pariaman akan meneruskan pencarian korban banjir bandang hingga Sabtu mendatang. Pertamina Regional Sumatera Bagian Utara mengalihkan pendistribusian bahan bakar minyak dari Terminal Teluk Kabung ke Terminal Siak. Hal ini disebabkan mobil tangki tak bisa menjangkau daerah utara Sumatera Barat akibat terputusnya akses jalan Padang menuju Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai. Area Manajer Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan, banjir dan galodo itu berdampak kepada rute pendistribusian energi ke SPBU, khususnya di wilayah Tanah Datar, Bukit Tinggi, Agam, Payakumbuh, dan 50 kota. Terputusnya akses jalan menyebabkan pihaknya mengaktifkan skema alternatif rute mobil tangki pemasok BBM ke SPBU di wilayah terdampak tersebut. Dalam kondisi normal, wilayah terdampak dipasok dari Teluk Kabung yang terletak 15 km selatan Kota Padang. Kini distribusinya dipasol dari Siak, Provinsi Riau. Melalui skema alih fungsi pasokan itu, Siak telah menyalurkan 80 kl Pertalite dan 12 kl biosolar ke 12 SPBU. Antara lain, 4 SPBU di 50 kota, 6 SPBU di Payakumbuh, 1 SPBU di Bukit Tinggi, dan 1 SPBU di Agam. Ini aksesnya terputus sehingga kami mencari alternatif dan mengalihkan suplai yang asalnya dari Teluk Kabung ke fuel terminal atau terminal BBM di Siak dari Provinsi Riau. Dalam kondisi kerusakan infrastruktur yang cukup berat, Pertamina berupaya melakukan koordinasi secara internal dan eksternal untuk memastikan pasokan energi, baik BBM maupun gas LPG, agar tetap tersalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Robiham melaporkan dari Padang. Korban ke-10 yang ditemukan tim SAR dievakuasi warga dan petugas gabungan di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman. Evakuasi jenazah korban berlangsung dramatis karena kondisi medan yang sulit. Korban berjenis kelamin laki-laki dan tak mempunyai identitas ini ditemukan tim SAR terjepit di antara dua batu besar. Akibatnya, petugas gabungan dan warga setempat berupaya keras untuk mengeluarkan mayat itu dengan peralatan sederhana. Setelah berjibaku selama lebih dari 2 jam, petugas akhirnya berhasil dan memasukkannya ke kantong jenazah. Namun pekerjaan berat petugas belum berakhir, karena korban harus dievakuasi ke mobil ambulans yang menunggu di jalan raya di Korong Kandang Ampe, Nagari Gugua, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Petugas harus ekstra hati-hati karena menyangkut keselamatan. Pasalnya, tim gabungan harus menyeberangi 2 sungai yang berarus deras, melewati belantas, dan mendaki tebing. Setelah berjalan sejauh 3 km, jenazah korban akhirnya tiba di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk diidentifikasi. Kendala di kita saat ini adalah medan untuk penjemputan mayat cukup, arusnya deras, terus ada tebing-tebing yang saling membahayakan. Terus kedua, mayat
dijepit 2 batu besar. Alhamdulillah berkat bantuan masyarakat di sekitarnya ini, aparat TNI dan Polri bersama tim, mayat dapat dievakuasi. Upaya pencarian korban akan terus dilakukan warga dan petugas gabungan selama sepekan. Karena berdasarkan data yang masuk di posko kayu tanam, tercatat 21 korban yang hanyut di Sungai Batang Anai. Dengan ditemukannya korban ini, maka masih ada 11 korban lainnya yang masih berada di sepanjang aliran Sungai Batang Anai. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Korban longsor terakhir yang menyeret 2 mobil di ruas jalan Padang Solo, tepatnya di Panorama 2, sekitar 20 km dari pusat kota Padang. Akhirnya dievakuasi tim SAR dalam kondisi meninggal dunia pada Senin sore. Dengan menggunakan teknik vertical rescue, jenazah yang merupakan korban terseret longsor berhasil dievakuasi tim SAR dari dasar jurang ke jalan raya. Karena beratnya medan, tim gabungan butuh waktu hingga 3 jam untuk mengevakuasinya. Hal itu dikarenakan jurang sedalam hampir 80 meter itu mempunyai kemiringan lebih dari 60 derajat. Kondisinya dipersulit dengan banyaknya batang kayu yang tumbuh sepanjang jalur evakuasi, sehingga menghambat jalannya tandu yang berisikan jenazah. Lebih pada pukul 4.00 sore ini dengan kondisi yang kita pahami itu adalah meninggal dunia. Untuk sistem evakuasi kita menggunakan peralatan alat vertical rescue yang mana kita akan coba bikinkan jalurnya agar mempermudah kita menjalurkan evakuasi karena medan yang kita jalani itu cukup sulit karena jarak yaitu kurang lebih 8 hingga 100 meter ke bawah dan terjalkan kemiringan itu berrelatif ada yang 60, 90 dan bahkan 45 derajat. Selama proses evakuasi, polisi menutup arus lalu lintas agar petugas mempunyai ruang yang cukup untuk beraktivitas. Pasalnya, Jalan Raya Padang menuju Solo di daerah Sitinjau Lawi ini memang berbatasan langsung dengan bibir jurang. Setelah korban dievakuasi, lalu lintas kembali normal dan polisi berhasil mengurai kemacetan yang terjadi. 2 jam kemudian, polisi memberlakukan sistem satu arah. Kendaraan yang lewat satu persatu dengan sistem buka tutup karena mobil derek sedang bekerja mengevakuasi kendaraan yang jatuh ke jurang itu. Longsor yang terjadi pada Minggu sore itu menyeret 2 mobil yang tengah melintas. 6 penumpang mobil selamat, 2 orang tewas. Alfi melaporkan dari Padang. Meski telah menunggu belasan tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci, namun sebagian besar calon jemaah haji kloter 2 yang berasal dari Agam tampak berat meninggalkan kampung tercinta karena musibah tanah longsor yang terjadi di wilayah mereka. Azizur Rahman, salah seorang jemaah asal Lasi mengatakan, berangkat haji yang telah lama diimpikannya terasa berat karena masih terbayang musibah yang terjadi 2 hari sebelum dirinya berangkat. Banjir bandang yang melanda kampungnya tidak hanya merusak rumah sanak saudara, tapi juga mengakibatkan kerabatnya meninggal dunia. Hal senada juga dikatakan jemaah lainnya, Fadrinal, asal Kototuo. Menurut kakek 4 cucu ini, pasca kejadian bencana yang telah meluluh lantakkan kampungnya, dirinya mendua untuk berangkat ke Tanah Suci. Namun bersama istrinya selalu berdoa agar dimudahkan untuk perjalanan ke Tanah Suci. Pasalnya, berangkat di saat terjadi bencana sungguh membuat konsentrasinya terpecah. Mereka berdua menguatkan tekad untuk ke Tanah Suci. Karena kalau menunda, mereka akan menunggu kesempatan belasan tahun lagi. Bersedih lah ya. Soalnya banyak sekali rumah-rumah orang yang dilanda
longsor, yang banyak yang meninggal juga, supaya musibah ini nggak berlanjut lagi. Soalnya terlalu banyak musibah di tahun ini yang terjadi di kampung, terutama di Sumatera Barat terlalu banyak. Jadi mungkin banyak juga dosa-dosa kami, dosa-dosa jemaah yang terlalu banyak. Jadi kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pas kami mau berangkat itu kampung halaman khususnya Kabupaten Agam itu terkena musibah banjir bandang dan longsor, dan musibah ini cepat berlalu dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan saudara kita yang terkena musibah tabah menghadapi musibah ini. Semoga Allah bersama orang-orang yang sabar. Kloter 2 asal Agam berjumlah sebanyak 393 calon jemaah haji. Mereka terbang Senin malam dengan pesawat Garuda Indonesia. Robiham melaporkan dari Padang.